Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rian di Rian TV. Happy, Smarter, and Spirit. Selamat pagi kalian semua. Apa kabar kalian semua? Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Seperti dan saya dan juga kalian semua ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehat selalu, dipermudahkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena kemarin saya salah upload, nggak apa-apa lah kan. Saya akan nge-react lagi di channel yang sama tetapi judulnya berbeda guys. Nah, jadi sesuai dengan permintaan dari subscriber saya yang ada di sini screenshotnya. Oke, ya. Apa sih permintaannya? Ini dia, kita lihat. Video yang kita reaction pada kali ini adalah perumahan paling ramah anak di Paradise Serpong City. Nah, itu maksudnya ya kan. Dan video ini dikeluarkan dari channel seperti yang kemarin, yaitu Arsitektur Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2022. 10 Agustus berarti 4 bulan yang lalu ya. 4 bulan yang lalu. Kita akan kecilkan. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel Arsitektur Indonesia dan juga saya Rian TV. Oke, kurang kecil. Oke, kita akan mulai dengan hitungan 3, 2, 1 and tunggu dulu sebentar. Jadi kalaupun emang videonya misalnya videonya berdurasinya panjang dan agak panjang, jadi saya mohon maaf. Saya akan ringkas saja guys ya, nanti kalau misalkan kalian mau nonton video yang full, tenang aja, nggak usah khawatir, saya akan sertakan link video fullnya di deskripsi video ini ya, nggak usah khawatir, tenang aja, oke? Jangan marah-marah ya. Oke, 3, 2, 1 and play. Kalau kita mau kreatif, kita sebenarnya bisa beli bahan dulu nih, Tokopedia atau beli di mana bahannya, habis itu kita bisa frame sesuai batik yang kita mau, habis itu kita jadiin satu lukisan di backdrop seperti ini. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Paradise Serpong City. Paradise Serpong City, guys. Kenapa sih kita pilih di sini? Karena teman-teman tahu kemarin kita udah pernah nge-review di tipe Grayson dan itu udah sold out teman-teman. Sekarang mereka ngeluarin satu produk baru yaitu Clivia dan Everest. Nah, kita penasaran banget, pengen lihat projectnya. Tapi yang lebih bikin penasaran lagi adalah mall barunya. Ini adalah Paradise Walk Serpong. Yuk. Ini kemarin gue tahu ini udah jadi dari Bang Doi. Karena Bang Doi. Guys, udah pada ke situ belum? Udah pernah ke sana belum? Belum. Sama, saya juga belum. Sama ya guys ya, belum juga ke sana kita guys. Oke, cuma lihat doang. Ayo guys, lanjut. Udah nonton Doctor Strange di sini. Jadi di sini mall ini tuh udah ada CGV-nya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di daerah Serpong pengen nonton bioskop sekarang. Guys, bentar ya, mohon maaf. Oke guys, mohon maaf sekali lagi guys, ini karena suaranya terlalu kecil dan juga banyak sekali kendaraan, jadi mohon maaf ya guys ya, karena suara kecil dan juga banyak kendaraan, jadi terganggu jadinya ya kan. Oke, hiraukan aja ya suara-suaranya, kita fokuskan aja ke video reactionnya guys. Oke, kita lanjut. Sekarang udah ada Mall Paradise Walk ini. Yuk. Nah, kalau teman-teman tahu apartemen itu biasanya satu kawasan sama mall, itu udah biasa. Yang ini beda banget nih. Perumahan yang punya mall sendiri. Nah, jadi bisa dibilang apa ya? Rumah rasa apartemen. Jadi gini guys, di Serpong, kita nih misalnya beli rumah nih di Serpong. Nah, di sebelah kita ada mall guys. Wah, cuma selangkah doang guys dari hunian kita guys. Dari hunian seumpamanya saya beli rumah di Serpong ya kan. Terus sebelahnya ada mall. Cuma selangkah doang.
gak usah mesen ojol, ya kan? Gak perlu pakai apa? Motor, mobil segala macem. Ini tinggal jalan aja gitu guys, ya kan? Karena di sebelahnya ada perumahan. Jadi, oh iya, waktu itu saya juga ingat juga guys, di daerah Cibubur apa ya kalau nggak salah juga ada sebelah yang namanya mall, ya kan? Sebelahnya juga itu adalah perumahan juga ada di Cibubur. Tapi apa namanya guys ya? Tolong coba di komen di kolom komentar juga ada kayaknya di daerah Cibubur yang mau ke Jonggol. Yang mau ke Jonggol ada guys perumahannya. Kayak dari Ciputra juga kalau nggak salah, Ciputra. Oke guys, ayo. Yuk, penasaran nggak? Pengen lihat kayak apa sih mall yang mereka ini? Nah, yuk ikutin terus. Jadi ceritanya teman-teman, mall ini tuh konsepnya unik karena dia semi outdoor. Nah, ini penting banget buat kita yang lagi ada pandemi COVID. Jadi udara-udara itu tetap berjalan lancar. Jadi nggak perlu khawatir sama COVID-19. Karena kan COVID-19 itu kalau kata Pak Jokowi udah boleh buka masker kalau di tempat outdoor. Nah, ini adalah konsep mallnya. Konsep mall itu semi outdoor teman-teman. Jadi kita jalan santai di sini. Kalau mau masuk AC ya kalau kita masuk ke dalam tenannya. Nah, sekarang kita udah mau masuk ke Paradise Walk Serpong. Yang kerennya dari tempat ini teman-teman adalah ini baru fasilitas yang pertama. Jadi ini tuh bukan gongnya di Paradise. Gongnya itu nanti ada CBD, bayangin deh. Ini akan menjadi satu kota mandiri. Dan kalau kita belinya rumah di sini ketika udah ada CBD-nya, bayangin harganya udah naik banget. Jadi ini adalah waktu yang tepat banget untuk teman-teman beli rumah di Paradise Serpong. Dan yang keren ya, bukan cuman ada CGV tempat kita nonton, tapi tenan-tenan yang ada di sini juga menarik-menarik. Ada Solaria, ada Imperial Kitchen, ada Gokana, ada Kopi Kenangan. Dan kalau kita punya anak, nah ini yang lebih seru lagi. Mereka sediain Splash Wow. Lihat deh. Guys, banyak guys. Wah, fasilitasnya mewah guys. Beneran guys. Ya. Di Serpong, di Paradise Serpong City. Wow. Segudang fasilitas ada di sini ya kan. Cuman tinggal jalan kaki aja guys. Ya kan? Cuma tinggal jalan kaki aja. Gak usah mesen ojol, gak usah mesen ojek, gak usah pakai mobil, gak usah pakai motor. Jalan aja guys, pokoknya guys ya. Nah, ya. Cuman jalan aja, tinggal mampir ke mall. Yuk. Juga. Seru banget karena lo inget gak zaman kita kecil yang ada air mancur menari kayak gini itu cuma ada di luar negeri. Sekarang lu bayangin anak kita punya kesempatan untuk main seperti yang kita impiin zaman dulu. Itu sih letak menariknya menurut gue. Lihat deh, happy banget bro. Ini di mall gimana? Enggak, ini di mall. Itulah keuntungannya kalau kita beli rumah di Paradise Serpong. Nggak cukup cuma nama Splash Wow loh. Sekarang kita ke belakang. Nah, ini teman-teman di bagian belakang itu ternyata ada tempat nongkrong lagi nih. Ada lagi ya? Dan tempat nongkrongnya itu kekinian banget karena modelnya kayak apa ya? Kayak teater gitu ya. Kayak amphitheater gitu. Jadi ini seru banget. Bisa dibayangin nanti satu saat kalau misalnya pandemi itu udah benar-benar nggak ada, atau mungkin boleh kali ya bro, ada band di sini, ya kan? Bawa band di sini, soalnya enak nih. Ini ada band di sini, bisa nonton. Benar. Kalau untuk pandemik sendiri kan udah dibolehin sekarang ini ya guys ya. Yang cuman yang belum kan masih was-was itu tahun lalu guys, ya kan? Masih was-was itu tahun lalu. Jadi di tahun ini alhamdulillah ya dibolehin, ya kan? Dengan cara apa? Nih sediakan ini nih guys. Masker ya, sediain masker ya, terus juga aplikasi Peduli Lindungi ya kan. Jangan lupa vaksin 3 ya, vaksin 3 gitu. Kalau nggak punya kuota ya udah download aja sertifikatnya, dibolehin kok, tenang aja. Oke, lanjut. Nih, sini nih, ya kan? Atau mau lihat Bang Bewok stand up komedi, bisa juga di sini nih. Lebih irit, cuma ada mic satu sama ampli. Nah, begitu naik ke lantai 2 ini teman-teman, inilah yang gue bilang tadi, ada CGV-nya. Yuk kita mampir dulu sedikit.
masih dikunci. Belum jam 10 soalnya. Kebagian ya. Jadi kita masih nunggu dulu, tapi santai aja kalau nunggu di sini juga di bawah tadi udah ada chat time dan teman-temannya. Nah, sekarang kita mau masuk ke CGV-nya nih, baru buka nih teman-teman. Dan dingin banget. Mungkin baru kali. Yuk. Bayangin deh, jadi kalau teman-teman beli rumah di Paradise Serpong itu udah nggak perlu lagi nyari mall jauh-jauh karena di sini udah lengkap sama CGV. Jadi kita bisa nonton bioskop dengan enak sama pasangan, sama anak. Enak banget. Dan yang pasti ini tuh ramah anak banget karena di sebelah situ itu sebentar. Cocok juga bagi pasangan muda ya kan, cocok juga bagi yang kalian mau pengen pindah rumah ya kan dari rumah sebelumnya ke Paradise Serpong City ini guys, Serpong City itu guys ya kan. Nah, jadi bagi kalian yang mau referensi, saya mau cari rumah nih, rumahnya di mana enaknya ya? Ya bisa di Paradise Serpong City guys. Saya maaf ya, saya bukan endorse ya, mohon maaf nih. Mohon maaf nih, bukan saya endorse, tetapi di ininya di apa? Saranin di yang saya reaction ini, ya kan? Oke. Maaf ya, bukan saya endorse, bukan di endorse. Oke, lanjut. Ada tempat bermain buat anak juga nih. Nah, jadi ini komplit ya. Ada splash wow-nya dan ada Terraland. Dan ini masih ada tersedia tempat yang kosong loh. Jadi teman-teman kalau punya usaha bisa datang ke sini untuk sewa tempat di sini. Tapi udah gak banyak. Dan ini rebutan sebenarnya tenan-tenan pengen nyewa di sini karena itu dia udah ada CGV, udah ada Gokana Tepan, udah ada Terraland. Semua udah banyak yang masuk ke sini. Jadi kalau emang teman-teman tertarik ya mesti cepet-cepet datang ke sini untuk masih bisa dapetin tempat untuk nyewa di Paradise Walk Serpong. Coba mau naik itu tuh. Kalau mau naik itu. Coba kita Halo. Seru ya. Jadi di sini ada Terraland yang cocok banget untuk bawa anak-anak teman-teman ke sini nih untuk main-main di Terraland. Apa tadi Terraland? Wah, emang bagus ini. Jadi bagi kalian yang punya anak kecil ya umurnya misalnya balita, umurnya masih di bawah di bawah 7 tahun ya kan. Boleh ya, bisa lihat di sini guys. Tempat bermainnya bagus guys. Yang punya anak kecil guys, ya. Yang punya anak kecil bisa main di sini ya kan. Bisa senang-senang ya kan. Nah, bisa mengenal mainan apa yang bagus nih. Nah, cocok banget guys. Oke, lanjut. Lo tau gak? Gue pernah diusir bro di tempat kayak gini. Gue menang mulu main begituan. Iya. Nah, sebelum kita melihat progres perumahan di Paradise dan review rumahnya, gue mau ngasih tahu kalau di sini ada Superindo. Jadi kalau buat teman-teman yang beli rumah di sini, ya udah lengkap, udah ada supermarket ya. Karena menurut gue kalau di satu mall nggak ada supermarket, ya nggak asik. Dan yang paling enak adalah satu supermarket yang harganya affordable kayak Superindo. Apa yang paling lu suka dari Superindo? Ikan gurame seger mas. Ikan gurame selalu seger ya. Habis itu apa lagi? Daging rendang. Nah itu. Iya. Sama baby oil. Minyak bayi. Nah teman-teman, sebelum kita nge-review rumahnya, Oke, kita lanjut aja guys. Habis itu kita mau ngajak mereka nonton juga bisa ke tadi Paradise Walk Serpong. Itu tamannya tadi guys ya, yang kita CBD. Nah kalau CBD-nya udah jadi, gue nggak tahu harga di Paradise ini mungkin bisa melonjak tinggi. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini ada Vista Club. Jadi mohon maaf sekali lagi guys ya. Tadi saya cepet-cepetin karena durasi ya guys ya, durasi. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton fullnya ya, gak usah khawatir, gak usah takut, jangan cemas, tenang aja. Di video ini saya akan sertakan link deskripsinya, link videonya maksud saya di deskripsi video ini ya guys ya. Kalau kalian mau nonton video fullnya ya, oke, gak usah takut, jangan marah ya. Akhirnya belum boleh. Rian, videonya
cepet-cepetin, kayak asik nontonnya. Tenang aja, tenang aja, oke, gak usah marah, oke. Lanjut. Tadi yang di situ adalah tempat main ya. Ini dalam satu klaster ya. Ada 2 playground lagi di situ. Jadi puas banget mainnya, bisa geng-gengan bro. Ya, kan geng yang di sana yang baik, geng di sini setengah baik, ya kan yang ini. Ini tempat lo nih kayak yang bandel. Pirates. Yoi, keren kan? Kenapa Paradise Serpong ini adalah satu perumahan yang spesial? Karena tim perawatannya top nih. Nah, ini kenalin nih. Namanya siapa? Noviansa. Noviansa nih? Ya. Rudi Rahayu. Nah, ini? Darwis. Haji Tri Darwan Saputra. Kita mesti tanya nih, dari berempat ini siapa yang masih jomblo? Saya. Jadi kalau ada yang nonton, bisa cari nih di sini Paradise Serpong. Saya juga guys, masih jomblo guys. Harus saya tambahin 1 tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Canda guys, oke. Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai ke rumah yang mau kita review. Ini adalah Artstone. Nah teman-teman, ini luasnya ada di luas tanah 60, luas bangunan itu ada di 57 meter persegi. Kita bahas dari atas dulu ya. Tahu nggak yang paling menarik dari rumah ini? Ini adalah kelihatannya desain yang kanan sama yang kiri ini seperti gabungan teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli rumah di sini, tanahnya 60 tapi kesannya di satu lingkungan itu benar-benar luas. Karena itu dia, kita bisa perhatiin di sini topi-topian yang keluar ini tuh seperti bergabung sama tetangga kita. Jadi kesannya lingkungan kita tuh dipenuhi sama rumah-rumah yang lebarnya 12 meter. Jadi ngebikin lingkungannya akan kelihatan benar-benar mewah. Nah kita bahas dari atas. Dari atas itu dia gunain atap model pelana dan gunain genteng flat. Nah genteng flat itu ada satu bagian di sini, ini kan mundur teman-teman ya. Jadi yang di sini tuh dimaju. Guys, sekali lagi yang saya tekankan ya, hiraukan aja suara-suara itu, hiraukan aja, nggak usah diperdengarkan. Fokus ke reaction-nya aja, ya, fokus ke video yang akan kita reaction, ya, nggak usah dengarkan yang lain, oke? Lanjut. Nah dimajuin itu jangan lupa, walaupun itu cuma sedikit, tapi perlu ada knock samping seperti itu. Kenapa perlu ada knock samping? Karena supaya kalau misalnya ada hujannya itu nggak masuk lewat GRC kita, habis itu hancurin si plafon yang ada di luar ini. Nah di luar ini dia gunain GRC teman-teman. Jadi kalau kita pengen bikin rumah itu yang paling bagus adalah plafonnya itu pakai gypsum, sedangkan di luar itu dia gunain GRC. Karena GRC itu adalah campuran dari semen. Jadi udah pasti awet teman-teman, nggak akan hitam-hitam atau rontok seperti bubur kayak kita pakai gypsum. Termasuk juga dengan list plangnya. Nah list plang ini kalau kita lihat, list plang itu modelnya begini dan dia ada overlap di bawahnya. Jadi kalau ada air turun dari genteng, misalnya hujannya udah nggak terlalu deras, atau hujannya juga deras sih sebenarnya, jadi dia itu nggak akan mantul ke balik si plafon yang ada di luar itu. Jadi ngebikin plafon kita itu nggak kena debit air yang banyak dan akhirnya menjadi lebih awet. Habis itu kita bahas lagi di sini. Namanya juga satu rumah minimalis modern, itu harus ada permainan maju mundurnya supaya kelihatan menarik. Makanya di sini tetap ada bagian yang maju. Habis itu di bagian sini mundur. Nah karena ada kemunduran itu ngebikin kita bisa bikin ada topi-topian di sini 1 dan 2. Topian guys. Nah topi-topian ini juga ada permainan tali airnya di sini. Sama seperti tadi yang gue bilang, fungsinya adalah ketika itu air turun, dia akan ke sini, dia langsung jatuh karena ada tali airnya. Jadi ngebikin bagian yang lebih besar itu nggak akan cepet kotor. Nah, untuk permainan di sebelah sininya, dia gunain perbedaan. Seperti yang gue bilang tadi, di bagian sini air itu akan kena ke sini, habis itu dijatuh ke sini. Kalau masih lolos juga, di sini masih ada tali air ya teman-teman. Jadi jatuhlah dia air di sini. Kalau ini kita lihat di sini kesannya itu dia nggak ada carport ya sebenarnya. Kita lanjutin aja guys ya, kita. Ini tuh ada satu jendelanya dan di bawahnya itu jendelanya mati. Jadi ada jendela hidup di atas dan jendela mati. Tingginya bagus banget, setinggi railing 90 cm. Jadi kalau misalnya kita punya anak, dia nggak akan bisa main lompat-lompat keluar aja karena ketahan sama jendela mati yang di bawah setinggi railing itu. Dan yang kerennya kalau kita perhatiin dari sini, itu ke belakang dia juga see through. Jadi ada jendela dan di belakangnya itu ada pintu kacanya juga. Jadi bikin rumah ini ya benar-benar sesuai banget sama iklim kita yang tropis, selalu ada sirkulasi dan
cahaya matahari yang banyak. Nah teman-teman, untuk tampilan yang mewah itu banyak yang nanya di depan itu fasad dikasih apa sih? Bisa gunain batu alam, bisa gunain seperti ini. Ini adalah homogeneous style. Homogeneous style itu karena dia homogeneous style. Jadi homogeneous style itu bedanya adalah ketika dia disambung begitu tuh bener-bener nanti bisa tipis banget. Jadi kesannya tuh kayak satu slab gitu. Nah, digunainlah homogeneous style yang motifnya marmer untuk jadi penutup bagian si fasadnya. Jadi zaman sekarang itu homogeneous style bisa merubah keadaan. Dalam artian dulu kan selalu pakai batu alam, pengen pakai marmer nggak ada uangnya karena terlalu mahal. Sekarang bisa diganti pakai homogeneous. Oh, sebentar guys, sebentar. Ini dia. Dulu kan selalu pakai batu alam. Nah, ini akan dibahas gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Kalau untuk pintunya ini dia gunain solid engineering. Dan kalau teman-teman pengen pakai satu pintu yang nggak ada ininya, gagangnya, nah ini teman-teman bisa pakai model kayak gini. Tapi jangan lupa gunain pelor seperti ini modelnya. Pelor. Nah kalau mau lebih canggih lagi, ya bisa digunain di sini. Pakai smart lock dari Bandi nih teman-teman. Jadi tinggal beli di Tokopedia plus pemasangan dalam 2 hari udah dipasangin ke rumah teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, untuk perumahan mereka yang terbaru semuanya di Paradise Serpong ini akan gunain smart home system. Nah begitu masuk teman-teman, ini menarik karena ini ada ruang tamunya yang berfungsi juga jadi ruang keluarga. Dan yang gue suka adalah dia bisa milih satu sofa yang ukurannya nggak terlalu besar tapi enak banget. Dan ketika kita duduk di sini tuh benar-benar eye level. Ini TV cuma 32 inch dan itu sebenarnya yang paling cocok untuk rumah ini. Andai kamu digedein sedikit mungkin di 43. Enak banget. Dan ketika kita duduk di sini tuh benar-benar eye level. Ini TV cuma 32 inch dan itu sebenarnya yang paling cocok untuk rumah ini. Andai kamu digedein sedikit mungkin di 43. Tapi karena ini sofanya benar-benar dipilih benar, ini enak banget untuk dipakai nonton nih karena benar-benar eye level. Jadi kita penting banget nih kalau misal kita mau bikin satu ruang tamu yang ada TV-nya itu, kita pilih satu sofa yang udah kita dudukin dulu, udah kita hitung ketinggiannya. Kalau perlu nih teman-teman datang ke satu toko sofa ya, duduk begini, bawa meteran, dihitung nih dari mata kita sampai ke lantai berapa, habis itu dapetin tengahnya TV. Nah misalnya keluarga kita ada yang lebih tinggi atau yang lebih pendek, ambil di tengahnya nih teman-teman. Nah jadi kita bisa dapat satu keluarga itu satu TV yang benar-benar eye level. Nah kalau di sebelah sini, ini gue lupa sih sejujurnya nih, ini adalah material terbaru, ini tipis sih sebenarnya. Ini tipis sih, kemarin terakhir pameran gue sempat lihat. Ini adalah pasti informal dan dikasih motif batik di sini. Sebenarnya ini bukan lukisan teman-teman, tapi ini adalah kain batik. Kain batik yang dikasih kayu di belakangnya, dibikin frame begitu, habis itu ditempelin di sini. Jadi ini kalau kita mau kreatif, kita sebenarnya bisa beli bahan dulu nih, misalnya beli di Majestic atau beli di Tokopedia atau beli di mana bahannya, habis itu kita bisa frame sesuai batik yang kita mau, habis itu kita jadiin satu lukisan di backdrop seperti ini. Dan ini pasti lebih murah nih hasil harganya daripada kita beli lukisan beneran. Namanya juga rumah kompak, jadi dapurnya itu juga menyatu bareng-bareng juga sama satu ruang makan di sini. Ini gunain marmer teman-teman. Habis itu di bagian bawahnya ini digunain HPL, sederhana aja, warna coklat. Tapi ini sebenarnya yang paling gue suka bro. Kalau kita lihat di rumah-rumah contoh itu kadang-kadang ya, dia HPL itu di luar itu warnanya coklat seperti ini dan di belakangnya warna putih. Itu kalau yang paling murah. Tapi kalau dia mau kelihatan lebih mahal lagi, dia pakai HPL di luar, di dalamnya itu pakai HPL dengan warna lain gitu, motif lain. Jadi warna HPL putih itu kan yang paling murah. Begitu dia naik ke yang ada motifnya, jadi lebih mahal. Tapi gue paling suka sebenarnya adalah HPL di luar itu warnanya seperti ini, dalamnya warnanya sama. Jadi kesannya ini bener-bener kayu beneran gitu. Kan banyak nih kalau misal di sininya coklat tua, di sini abu-abu. Gue tuh sebenarnya paling suka adalah yang satu warna seperti ini. Jadi begitu dibuka ya kesannya bener-bener kayu gitu. Karena kayu kan nggak ada yang belang-belang warnanya. Dan ini adalah salah satu warna yang paling abadi, warna coklat tua nih. Mau dari zaman kapan, dari zaman gue kerja awal-awal dulu 15 tahun yang lalu sampai sekarang, warna ini adalah warna yang abadi, nggak ngebosenin kalau kita pilih jadi kulkas yang besar. Sebenarnya kulkas ngepel ini terlalu deket kayak gini, kadang-kadang
nempel itu kan ngumpul ya, kebikin dia kebuka ketutup gitu, lama-lama ya. Jadinya Dulu selalu saran kalau ada orang mau bikin dapur sama kita, itu biasanya gue bilang kulkasnya beli yang gede aja supaya bisa menghemat pengeluaran rumah. Jadi kita nggak sering-sering belanja. Karena gini, kalau misalnya kita punya kulkas yang besar, kita belanja misalnya sebulan 2 kali karena kulkas kita besar. Berarti kan lapar matanya cuma 2 kali, ya kan? Bener kan? Jadi akhirnya nggak dikit-dikit ngambil ciki, dikit-dikit ngambil coklat, dikit-dikit ngambil apa gitu. Tapi kalau misalnya kita punya kulkas kecil, akhirnya kita ngisi 5 kali bro. 5 kali itu kita BM. Makanya paling bener itu adalah kita punya kulkas yang besar di satu rumah, benar-benar bisa menghemat pengeluaran. Kalau di rumah gue ada kulkas besar 2 bahkan. Jadi gue ngebikin 1 bulan itu cuma belanja 1 kali bro. Dan sekarang gue udah ngecilin lagi caranya adalah gimana? Semua gue belanja online. Jadi gue udah gak ke mall lagi untuk gitu-gitu. Jadi akhirnya gue ke mall, bener-bener duit gue tuh bisa gue habisin buat fasilitas mall kayak tadi, main di splash wow kayak gitu ya kan, segala macem fasilitas anak-anak segala macem, duitnya malah buat ke situ. Ini menarik. Ini ada ceiling ya teman-teman. Ceilingnya itu di warna kuning, warna si bambu ini itu benar-benar keluar banget, apalagi dipadu-padan sama lampu yang modelnya seperti ini. Dan ini kan kerennya adalah karena satu kecil, satu gede, satu di atas, satu di bawah. Dan yang menariknya adalah dia bentuknya mengotak nih teman-teman, sesuai sama mejanya yang kotak. Kalau kita mau milih lampu, sekarang kita coba lagi yang tapi bahan untuk nempelnya pakai yang murah-murah. Di lantai bawah ini juga terdapat satu kamar yang sekarang dimanfaatin jadi work from home. Dan ini gunain HPL White Carrara. Nah, ini menariknya lagi, ternyata HPL White Carrara ini kan kelihatan seperti marmer ya. Bagus dari HPL, dari padu-padan sama warna coklat seperti ini dikasih emas dan dikasih rotan seperti ini. Kelihatannya mahal, mewah ya. Kayak rumah lama. Tapi rumah lama itu kan identik sama vintage, identik sama mahal. Jadi kelihatan banget ya dapat emasnya sama ini tuh nggak akan kejepit. Ini adalah model yang terbaik untuk satu meja yang gunain laci di bawahnya seperti ini. Dan gue suka banget nih menerus di sini. Ini enak banget sih buat jadi meja kerja di rumah ya, karena di bagian sini juga masih ada lebihan nih. Lebihan itu berfungsi sebagai supaya si lemari-lemari ini tuh tebal, dan di sini itu tebal tuh maksudnya makin kedalamannya itu tebal, jadi ya isinya juga bisa lebih banyak. Dan di sini masih bisa buat pajangan-pajangan, walaupun di sini juga ada pajangan-pajangan. Contohnya gini, ini buat pajangan-pajangan. coba saya lihat yang itu tuh yang batik. Tapi apa banyak, dan di bawahnya dapat ini lebih cocok. Itu sekarang misalnya rusak satu, karena warna kan produknya udah lama tuh bro, dia tuh spare partnya dari yang zaman kapan tuh ada. Jadi kalau misalnya patah, karena nyokap gue pakai gini di rumah ya, nyokap gue udah pakai dari tahun 2000-an lah. Zaman itu kan gue bandel kan, suka main bola di dalam rumah lah gitu, di depan kayak gini, karena ini otomatis jadi bikin kamar mandi ini kamar mandi basah. Tapi ya ini memanfaatkan ruang di bawah. Oh enggak nih, bener bisa dong bro. Oh dia mikir di situnya buat kloset karena dipikirin ini naik ya. Tapi sebenarnya lo mandi di sini pun juga masih bisa di sini. Habis itu WC-nya justru di sini juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi ininya diubah jadi geser. Jadi akhirnya kita bisa dapat satu kamar mandi yang selalu kering. Dalam artian kepisah yang basahnya, kepisah yang keringnya. Walaupun idenya ini keren banget, karena ini gunain, ini granito ya. Ini digunain homogeneous style itu motifnya terrazzo dan dibikin kayak gini. Ini selalu gue bilang nih boros, karena ini kita mesti nambah satu dinding lagi di sini. Dan itu bayangin ya, batanya banyak banget gitu yang mesti ditambahin. Jadi bikin kayak gitu mahal, tapi tampilannya keren banget jadinya, karena begitu dicowak begini bisa jadi ditambah lampu dan bikin feeling kamar mandi ini seperti ada di hotel mahal gitu. Dan gue suka cara mereka nempel ini ya. Nempelnya itu di sana lebih ke sana, ini lebih sini. Jadi di sini tuh ada rapi banget. Dan di bagian bawahnya pakai tegel kunci beneran.
Nah, ini mahal. Ini tegel kunci asli. Habis itu di border sama homogen style motif Kalah teras. aja guys. Indonesia banget. Betul. Coba ya. Indonesia banget. Oh iya ada yang itu. Mestinya hal-hal kayak gini itu mesti diekspos. Akhirnya jadi tren di sampai lantai atas itu kali ini dipotong lagi video gelap-gelap seperti ini. Ini ada kisi-kisinya. Itu model dari lemarinya, dia bukan buka tutup, ini digantung-gantung aja. Di sini juga ada tempat buat semuanya punya jendela. Cuman ini agak bahaya nih. Ini agak bahaya karena ini kan tinggi ya. Ini tinggi loh. Kenapa bisa agak bahaya? Ini anak bisa lompat nih ke sini. Nah, yang bagus gimana? Mestinya di bagian sini tuh kaca mati. Baru atasnya kaca. Jadi anak itu berdiri, dia buka di atas ini, dia berdiri dari atas ini. Itu juga nggak akan lompat ke bawah. Atau mungkin solusinya kalau ini gampang aja sih, pakai apa namanya bro? Tralis. Cuman gua anti sih lu mau pakai tralis. Kalau gua, tapi ya itu selera dan rasa keamanan. Kalau rumah gua sih nggak pakai pagar bro. Oke guys, ya sampai di sini aja dulu karena videonya juga durasinya panjang, jadi saya potong-potong, saya cepet-cepetin ya, saya ringkas. Tapi mohon maaf karena ini videonya memang durasinya memang lama ya, jadi takut kalian boring ya kan, jadi saya ringkas saja. Tapi kalau kalian mau nonton secara full, secara lengkap, tenang aja ya, tenang, gak usah marah ya. Saya akan kasih link full video ini di deskripsi video ini ya. Jangan usah khawatir, gak usah takut. Oke? Itu saja video reaction saya untuk kali ini, dan mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan, ada kesalahan, baik itu dari videonya maupun dari saya juga nih, cara bicara saya, cara ngomong saya terlalu gagap. Mohon maaf ya, karena ya saya juga salah ya kan. Oke, sampai jumpa lagi di video reaction berikutnya di channel Rian TV. Jangan lupa closing, like, comment, share, dan subscribe channel saya. Oke, dan bunyikan loncengnya, teng, supaya kalian gak akan ketinggalan pada saat video saya di-upload ke YouTube channel saya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan perbuatan saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.